Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk seminar selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Liza Amalia. Kepada Ibu Liza Amalia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugianto SPD selaku mentor, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta orientasi dari SMK Negeri 1 Bumi Jawa, SMA 1 Halamulang, SMK Negeri 2 Adiwana, dan SMK Negeri 1 Adiwana. Di sini saya akan mempresentasikan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja SMK Negeri 1 Adiwana tahun 2022. Sebelum saya memaparkan materi ini, izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Liza Amalia. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Adiwana, di sana saya mengajar mapel bahasa Indonesia. Adapun rencana hasil kerja dari pimpinan kami, yang pertama yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan yang kedua adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. RHK yang pertama tentang terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Di sini rencana hasil kerja yang saya tulis adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Adapun aspeknya ada 3. Yang pertama adalah kuantitas, terus kualitas dan waktu. Untuk aspek kuantitas, indikator kinerja individunya adalah jumlah tugas dalam menjadi wali kelas. Kemudian aspek kualitasnya adalah persentase pelaksanaan tugas sebagai wali kelas, dan aspek waktu yaitu waktu pelaksanaan menjadi wali kelas. Kemudian targetnya untuk kuantitas itu 1 dokumen. Untuk kualitas itu targetnya 100%, dan waktunya itu dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian untuk kegiatan dan tahapannya dalam menjadi wali kelas, yang pertama tentunya saya menyusun menyusun dokumen wali kelas. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan tugas sebagai wali kelas. Dan output dari kegiatan sebagai wali kelas ini, yang pertama adalah ada dokumen wali kelas, kemudian ada struktur kelas dan kesepakatan kelas yang sudah disepakati, dan yang terakhir adalah mendampingi siswa dalam kegiatan di sekolah. Adapun penerapan nilai-nilai core value-nya, yang pertama adalah saya membuat dokumen wali kelas ini dengan cermat. Jadi kalau cermat itu akuntabel. Kemudian yang kedua, saya membuat struktur kelas dan kesepakatan kelas bersama dengan siswa. Berarti ini nilai core value-nya adalah kolaboratif. Dan yang ketiga adalah saya mendampingi siswa di setiap kegiatan di sekolah itu dengan tanggung jawab, berarti akuntabel. Nah, ini adalah bukti pendampingan saya sebagai wali kelas 10 TCHT 3. Ada Green School, kemudian bersama wali murid, ada rapat, kemudian Karnaval 17, ada Perima, kemudian karena ini program wali kelas sudah saya mengadakan pendataan siswa lewat Google Form. Nah, ini ada struktur organisasi di sebagai bukti-buktinya dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama sebelum memulai tahun pelajaran itu. Nah, selain itu juga bukti dukung dalam pengelolaan kelas adalah wali kelas itu selalu memantau jurnal kehadiran siswa. Nah, di sini saya melampirkan bukti dukungnya. Dan ini juga rekapitulasi kehadiran bulanan peserta didik. Jadi setiap bulan itu dilaporkan ke bagian bidang kurikulum.
Kemudian RHK yang kedua yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang fokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di sini rencana hasil kerjanya yaitu pelaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Aspeknya ada 3 sama, kuantitas, kualitas, dan waktu, di mana kuantitas itu jumlah dokumennya, kemudian yang kualitas itu tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan waktunya itu 12 bulan. Adapun targetnya satu dokumen kualitas itu 100% dan waktunya itu 12 bulan. Adapun kegiatan dan tahapan dalam melakukan asesmen atau penilaian ini, yang pertama tentunya membuat jurnal pembelajaran, kemudian yang kedua membuat daftar hadir di kelas atau untuk siswa, dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran meliputi atau bersama dengan asesmennya. Nah, untuk output kegiatannya tentunya ada jurnal mengajar yang harus dilampirkan nanti. Kemudian yang kedua jurnal kehadiran siswa atau kehadiran atau rekap absen, dan yang terakhir adalah analisis hasil asesmennya. Adapun penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama saya mengisi jurnal mengajar, jurnal KBM ini dengan cermat. Kalau cermat itu berarti akuntabel. Kemudian yang kedua saya mengisi daftar hadir siswa dan memotivasi siswa agar selalu semangat belajar. Ini saya menggunakan nilai core value-nya adalah harmonis. Dan yang ketiga saya melakukan analisis hasil penilaian dengan cermat atau akuntabel. Nah, adapun ini bukti dokumennya. Nah, ini yang pertama itu adalah daftar hadir dan daftar nilai. Kemudian yang kedua, karena di sekolah itu menggunakan digitalisasi dalam perangkat pembelajaran, adapun untuk jurnalnya itu juga lewat digital, lewat HP. Nah, ini adalah analisis penilaiannya dari nilai, kemudian analisis limiti dan pengayaannya. Sekian yang dapat saya presentasikan terkait dengan rencana hasil kerja P3K saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Lisa Amalia yang telah memaparkan laporan mengenai rencana hasil kerja. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab, mohon kepada Bapak dan Ibu barangkali ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Silakan Ibu Husna. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Di sini untuk Bu Liza saya tidak memberikan pertanyaan, tetapi mau memberikan pernyataan tanggapan yaitu kepada Bu Liza. Tadi ketika saya memperhatikan RHK yang kedua tentang penilaian atau asesmen, boleh dibuka yang RHK kedua Bu ya. Untuk penerimaan nilai-nilai yang berakhlak, di situ ketika jenengan saya mengisi daftar hadir siswa dan memotivasi siswa, itu menggunakan penerapan nilai secara harmonis, betul. Nah, di situ menurut saya sebaiknya mungkin menggunakan yang akuntabel, karena di situ akuntabel berarti kan bertanggung jawab, kemudian transparan terhadap kehadiran siswa. Seperti itu tanggapan saya untuk anak kedua dari Bu Liza. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husna atas saran dan masukannya terhadap RHK yang telah saya susun ini. Izin menanggapi juga. Jadi memang di sini saya menuliskan, saya mengisi daftar hadir siswa dan memotivasi siswa agar selalu semangat belajar. Saya menuliskan harmonis. Nah, sesuai apa yang kemarin kita dapatkan materi dari BPS DMD tentang core value, di mana di situ ada harmonis. Dan harmonis itu kan indikatornya adalah sikap saling peduli, saling menghormati, dan saling menghargai ya. Nah, di sini ada indikator sikap peduli. Nah, sikap peduli sini kan ketika kita mengisi daftar hadir, pasti kan kita menanyakan kabar kepada peserta didik kita. Nah, di situ kan ada nilai harmonis, yaitu sikap peduli kita kepada peserta didik kita. Siapa yang hari ini sakit? Pasti kita akan bertanya, oh Bu Ahmad Rifai, Bu Abdul Gofur, kenapa sakit? Sakit panas atau mungkin kemarin kecelakaan. Nah, di situ kan kita menyatakan
sikap kita sebagai guru bahwa kita peduli kepada siswa-siswa kita. Nah, makanya di situ saya memberikan nilai harmonis. Selain itu juga memotivasi siswa itu kan juga bagian dari kita menghargai ya. Karena kan setiap kita mengajar pasti kan kita melakukan motivasi pada peserta didik sebelum memulai pembelajaran, entah itu tentang semangat atau mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang yang positif gitu. Terima kasih Bu Husna atas saran dan masukan. Terima kasih Ibu Husna telah memberikan penjelasan. Selanjutnya kepada Bapak Setianto mohon berkenan untuk memberikan tanggapan dan juga saran berkaitan dengan RHK yang telah dipaparkan. Oke, terima kasih Bu Husna. Bu Lisha juga menyampaikan paparannya dengan baik. Meneruskan tadi yang ditanyakan peserta kaitannya penerapan nilai berangkat. Jadi memang perilaku kerja itu kan ada 7 Bapak Ibu ya. Di antaranya ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, adaptif, dan kolaboratif. Monggo Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan RHK yang Bapak Ibu Bapak Ibu tampilkan atau Bapak Ibu susun pada SKP Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan kalau orientasi pelayanan ini ya kaitannya dengan tugas utama Bapak Ibu juga ya, mengajar, mendidik, ini berorientasi pada pelayanan, termasuk juga bagaimana Bapak Ibu melaksanakan tugas-tugas tambahan yang bersangkutan atau berhubungan dengan pelayanan. Yang berikutnya akuntabel. Akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, cermat. Ya. Contoh misalnya ketika Bapak Ibu diberikan tugas terkait dengan apa ya? Tugas tambahan sebagai bendahara, akuntabel. Kalau kompeten hampir semua penugasan ini ya, apalagi tugas utama ini harus didasarkan pada penerapan nilai berakhlak. Yang berikutnya harmonis. Ya, harmonis ini di antara indikatornya kan menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Monggo, harmonis ini termasuk sebagai tapi apa ini yang wali kelas atau apa ini? Kehadiran siswa. Nah, kehadiran siswa ini ya, orientasi pelayanan sebenarnya bisa tuh. Monggo, orientasi pelayanan, harmonis ini yang bisa hubungan dengan guru, hubungan dengan siswa. Nah, barangkali Bapak Ibu selaku pembina ekstra ini ya harmonis bisa. Terus yang berikutnya loyal. Loyal ini ya kaitannya dengan pelaksanaan tugas Bapak Ibu ketika mendapat tugas dari atasan, ini loyal. Yang berikutnya adaptif. Nah, adaptif itu ketika Bapak Ibu dihadapkan pada tugas-tugas baru. Nah, tugas-tugas baru ini harus menerapkan nilai-nilai berakhlak adaptif sehingga Bapak Ibu mampu segera melakukan adaptasi terhadap penugasan-penugasan baru. Yang terakhir ini kolaborasi Bapak Ibu atau kolaboratif. Monggo untuk kolaboratif ini kerjasama. Ya, kerjasama berarti ketika Bapak Ibu mendapatkan penugasan apa contohnya yang kolaboratif itu? Nah, kerjasama dengan guru BK kaitannya dengan penanganan permasalahan siswa. Nah, itu monggo. Jadi itu monggo kaitannya penerapan nilai berakhlak silakan disesuaikan dengan indikatornya dengan RHK yang Bapak Ibu susun. Mungkin penegasan saya demikian. Terima kasih, Matur nuwun.
Terima kasih kepada Bapak Stianto yang telah memberikan tanggapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan laporan mengenai rencana hasil kerja dari Ibu Liza Amalia. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.